Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aris Munandar, mahasiswa PPG Daljab, kategori 1 gelombang 2, kampus UHAMKA. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 di SMA Negeri 1 Anjatan pada mata pelajaran ekonomi, materi persamaan dasar akuntansi dengan model PBL, metode make a match berbantu kartu soal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi. Oke. Sebelum mulai pembelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dipimpin ketua kelasnya. Silakan. Sebelum mulai, kita berdoa. Gimana kabarnya? Baik ya? Hari ini ada yang nggak masuk? Ya. Siapa aja? Suci. Sabit. Oh, udah. Kemarin kita kan udah belajar ya mengenai akuntansi. Materi apa kemarin? Masih ingat nggak? Apa? Ada yang ingat? Materi apa? Fungsi akuntansi. Lalu apa lagi? Akuntansi sebagai informasi. Bapak ingin melakukan pretest dulu ya. Pretest yang nantinya bisa kalian kerjakan di kuisis 55 143 43. Nah, di sini Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini ada 3. Yang pertama itu diharapkan peserta didik mampu menemukan 2 kelompok jenis transaksi berdasarkan pihak yang melakukannya dan berdasarkan sumbernya dengan benar. Yang kedua, diharapkan mampu memisahkan 4 jenis transaksi bisnis dan penerapannya dalam persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menemukan 6 pengaruh transaksi bisnis terhadap harta, kewajiban, dan modal. Ya. Nah, kalau kalian lihat gambar ini, kira-kira apa yang ada di pikiran kalian? Stres. Kenapa? Pusing, stres, ya. Banyak catatan. Kenapa banyak catatan? Ini biasanya di akhir bulan seorang akuntan itu biasanya kan pusing pikirannya. Aduh, laporan gimana nih? Apalagi akhir tahun. Pusing. Ini transaksi apa? Ini masuknya kemana? Pengaruhnya kemana? Itu kan akan mengalami seorang akuntan itu. Ya, dia bisa ke harta atau aset. Yang kedua ke hutang. Yang ketiga modal. Transaksi bisnis dibagi menjadi 2. Yang pertama berdasarkan pihak yang melakukannya dan berdasarkan jenis kegiatannya. Kalau pihak yang melakukannya itu ada transaksi eksternal dan transaksi internal. Eksternal contohnya adalah pembelian bahan baku, pembelian perlengkapan, dan biaya sewa. Kalau yang internal itu pembayaran gaji, pegawai, penggunaan perlengkapan perusahaan. Jadi kalau yang eksternal itu berhubungan dengan pihak luar. Kalau transaksi internal itu berhubungan dengan pihak intern. Yang kedua berdasarkan sumber transaksi atau kegiatan bisnis. Yang pertama adalah transaksi usaha. Yang kedua transaksi modal. Contohnya apa transaksi usaha itu? Pembelian bahan baku untuk produksi, ya, pendapatan yang belum diterima atau kita sebut piutang. Kalau transaksi modal, contohnya ada investor datang, ya, nih dikasih modal nih, gitu. Dan biaya-biaya
lain yang berkaitan dengan modal. Jadi kali ini akan menggunakan model pembelajaran PBL ya. Bagaimana sih Pak? Nanti kita bagi dua kelompok besar, berarti ini kelompok 1, ini kelompok 2. Jumlahnya sama kan ya? Ya. Kelompok pertama merupakan pembawa kartu berisi pertanyaan. Nah, ini kartunya. Kelompok yang kedua itu akan memegang kartu berisi jawaban. Nanti akan Bapak bagi satu-satu dan nanti kalian mencari mana nih pasangan saya ini. Ya, paham ya? Dipegang satu-satu ya. Sama Rohim. Widya Rohim. Iya. Siapa namanya? Dinda. Dinda Dery. Itu dia. Roni Ahmad Sidik. Roni. Ahmad Sidik. Oh, Ahmad Sidik. Lili sama Nabila. Nabila. Terus Anissa Kartika. Anissa Kartika. Bener nggak? Kalau bener bilang match. Kalau salah bilang no match. Bener nggak? Bener. Nah ini termasuk transaksi internal apa eksternal? Eksternal. Oke. Ahmad sama Putri ya? Secara kredit dari kepala bodi peralatan sampai harga 50.000 dan perlengkapan atau surplus seharga 20.000. Sekarang dibagi kelompok ya. Ini kelompok apa? Aktiva. Ini Pasiva. Sebelah sini kelompok apa? Laba. Sebelah sini? Ekuitas. Nah nanti Bapak akan bagikan LKPD yang bisa kalian kerjakan. Ini kerjakan bersama kelompok, didiskusikan dengan teman kelompoknya. Nanti pakai permainan monopoli. Yang muter-muter gitu tuh. Monopoli tahu? Iya, muter-muter. Iya. Pendapatan, pengeluaran, hutang, investasi, ya, PREV. Tadi tinggal di analisis. Nanti setelah itu baru dipresentasikan boleh di depan atau boleh berdiri di kelompoknya masing-masing. Nanti kelompok lain menanggapi, misalkan, oh transaksi internal ada 5 kata kelompok ini, kata kelompok yang lain enggak, ada 6 Pak. Boleh menyanggah, boleh menambah dan mengomentari. Kalau udah, silakan siapa yang mau mempresentasikan. Pertama, kelompok Aktiva, silakan. Yang lainnya nanti menanggapi ya. Pencatatan dan pelaporan informasi ekonomi keuangan yang berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukannya. Ada yang menanggapi atau menambahkan? Sangat erat kaitannya dengan perjanjian dan biaya dalam laporan laba rugi. Dari kelompok Pasiva, dari data tersebut kesimpulannya lebih banyak transaksi eksternal dibandingkan transaksi internal. Karena transaksi eksternal adalah transaksi yang melibatkan pihak luar perusahaan karena dapat menambah modal dan Keuntungan. Jadi katanya di dalam transaksi paparan tadi dan beberapa sanggahan bahwa kita bisa menyimpulkan ya, ketika kita menemukan transaksi kita harus dianalisis dulu apakah itu termasuk transaksi internal
eksternal atau transaksi modal atau transaksi usaha. Karena tiap masing-masing transaksi itu pengaruhnya masing-masing beda. Ada yang berpengaruhnya ke harta, ada yang pengaruhnya di modal, ada yang pengaruhnya di apa lagi? Satu lagi di hutang. Ya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Kita kembali ke kuis ya. Ya. Tadi kan post test. Tadi kan pretest pertama, sekarang post test. Berarti hasilnya harusnya itu lebih dari yang pertama tadi. Kartika, Deita. Kartika. Mana Kartika? Deita. Oh, ini. Satunya. Galuh. Tepuk tangan buat kita semua. Yang termasuk kewajiban apa? Hutang. Ketika pembelian secara kredit itu berarti ada kewajiban. Modal apa modal? Contohnya itu dana yang diinvestasikan pihak eksternal. Oke, dari pengamatan Bapak tadi, kelompok terbaik ya, itu di kelompok mana ya? Kelompok ekuitas. Ya, tepuk tangan untuk kelompok ekuitas. Di pertemuan selanjutnya, kita akan membahas siklus akuntansi perusahaan jasa. Ya. Nanti kita akan menggunakan metode game monopoli. Udah tahu ya monopoli ya? Pernah main nggak? Nah, di mana mainnya? Yang kotak itu, yang ada kita bisa beli tanah, bisa beli rumah, ya. Nah, mengenai akuntansi perusahaan jasa itu bisa dibaca di buku, ya, di buku akuntansi perusahaan jasa untuk SMK di halaman 35. Itu bisa pinjam di perpus atau bisa pinjam di perpustakaan digital. Udah punya belum? Akun Ipusnas atau akun Gramedia? Punya? Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Oke. Sebelum mengakhiri pembelajaran, Bapak akan melakukan refleksi. Refleksi ini gunanya apa? Gunanya untuk mengetahui kekurangan dari pembelajaran kali ini. Jadi nanti ada pilihannya. Dari mulai sangat tidak setuju, ya, nomor 2 itu tidak setuju, nomor 3 setuju, nomor 4 sangat setuju. Contoh misalkan pertanyaan diisi semua sampai akhir, nanti hasilnya dikirim. Kalau udah isi jangan lupa dikirim ya jawabannya biar masuk. Ini untuk perbaikan di pembelajaran selanjutnya. Oke, berarti pembelajaran hari ini selesai sampai di sini. Silakan ditutup dengan doa, dipimpin. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan buat kalian. Terima kasih pada kampus UHAMKA yang telah memfasilitasi PPG dalam jabatan ini. Dan terima kasih kepada SMA Negeri 1 Anjatan. Dan terima kasih juga pada rekan-rekan yang telah membantu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.